Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, untuk materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang bab getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai getaran dan gelombang. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Yang pertama yaitu getaran. Untuk getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Gerak periodik adalah gerak benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Gejala getaran bisa kita lihat atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu getaran pada senar gitar saat dipetik, kemudian getaran beduk saat dipukul, getaran pada pita suara, getaran pada bandul yang diayun, dan juga getaran pada mistar yang ditarik. Dan mungkin masih ada lagi contoh-contoh bisa kalian cari yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang perhatikan gambar bandul berikut ini. Di sini ada bandul sederhana ya. Coba diperhatikan, ada keterangan yaitu angka 1, 2, dan 3. Nah, misalkan bandul tersebut digerakkan ya dari angka 1 kemudian melalui angka 2 sampai ke angka 3. Nah, pada angka 2 ketika benda berada di angka 2, ini benda itu berada pada kedudukan seimbang. Posisi benda ketika dalam keadaan diam. Ya, jadi di titik ya angka 2 itu kalau benda berada di situ berarti dalam keadaan seimbang. Nah, kemudian ketika benda diayunkan dari 1 sampai ke 3, kemudian kembali lagi ke angka 1, nah itu merupakan satu getaran. Satu getaran ini merupakan gerak bolak-balik tadi dari mohon maaf ya, ini ada kesalahan dalam penulisan. Harusnya itu dari angka 1 sampai angka 3 kemudian kembali lagi ke angka 1. Nah, kalau misalkan itu diganti A, B, C, berarti angka 1 itu adalah A, 2-nya B, 3-nya C, kemudian kembali lagi ke angka 1 atau ke A. Nah, itu dinamakan dengan satu kali getaran. Terus di sini ada istilah yang disebut dengan istilah amplitudo. Amplitudo itu disebut juga dengan simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari titik seimbang. Titik seimbangnya itu adalah angka 2. Nah, simpangan terjauhnya mana? Berarti dari 1 sampai 2 atau 2 sampai ke 3. Nah, itu dinamakan dengan amplitudo atau simpangan maksimum. Berikutnya yaitu mengenai periode dan frekuensi getaran. Periode dilambangkan dengan T besar, merupakan waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran, satuannya sekon atau ditulis dengan lambang S. Sedangkan frekuensi, ini lambangnya F kecil, merupakan banyaknya getaran yang dihasilkan dalam waktu 1 sekon. Satuannya Hz atau Hz ya lambangnya ya, atau ditulis dengan Hz.
Berikutnya adalah hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Antara periode dan frekuensi getaran mempunyai hubungan sebagai berikut. Perhatikan persamaan ini ya. F sama dengan 1/T, T-nya T besar, atau T sama dengan 1/F, di mana F itu adalah frekuensi getaran, satuannya Hertz, kemudian T besar itu adalah periode getaran, satuannya detik atau sekon. Nah, jika jumlah getaran dinyatakan dalam N, maka dapat dirumuskan ya. Tadi yang persamaan di atas itu untuk mencari frekuensi dan periode. Namun frekuensi dan periode itu juga bisa dicari dengan persamaan seperti yang di bawah ketika jumlah getaran dinyatakan dalam N. T periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran atau T per N, atau kalau mau mencari frekuensi F sama dengan N per T. Perhatikan contoh soal berikut ini. 1. Jika dalam waktu 4 menit terjadi 480 getaran, hitunglah frekuensi dan periode getaran. Diketahui T sama dengan 4 menit, kemudian diubah ke satuan sekon itu menjadi 240 sekon. N-nya atau jumlah getaran 480. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Nah, sekarang penyelesaiannya untuk frekuensi F sama dengan N per T. Masukkan jumlah getarannya 480 dibagi dengan T waktu 240, hasilnya 2 Hz. Sedangkan untuk periodenya T besar sama dengan T per N, T waktunya 240 dibagi dengan N 480, hasilnya setengah sekon. Atau untuk periode bisa dicari dengan persamaan T sama dengan 1/F. Berarti tinggal masukkan ya, 1/F nya 2, berarti hasilnya sama ya, setengah sekon. Yang nomor 2, sebuah benda bergetar sebanyak 120 getaran dalam waktu 1 menit. Tentukan A. frekuensi getaran, B. periode getaran, C. banyak getaran dalam 10 menit atau 10 detik, maaf. Nah, sekarang diketahui jumlah getaran tadi 120, waktunya T 1 menit, berarti 60 detik ya. Kemudian ditanyakan adalah F, T, dan N dalam waktu 10 sekon. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang A. Untuk frekuensi menggunakan persamaan N per T. N-nya jumlah getaran 120 dibagi T-nya 60, maka hasilnya 2 Hz. Kemudian yang B, periode getaran, karena frekuensinya sudah diketahui, maka kita lebih gampang menggunakan persamaan 1/F. Tinggal masukkan itu 1/F nya 2, berarti periodenya setengah sekon. Dan untuk yang C, untuk mencari jumlah getaran, kan ada persamaan F sama dengan N kali T. Karena F nya diketahui, T nya diketahui, maka jumlah getaran N bisa dicari, yaitu dari persamaan N sama dengan F kali T. Dimasukkan untuk frekuensinya 2, dikalikan T-nya 10, maka jumlah getarannya sama dengan 20. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai gelombang. Untuk gejala gelombang itu bisa dilihat ya, misalkan pada gelombang bunyi, kemudian gelombang pada air yang beriak, gelombang cahaya matahari yang menyinari bumi. Untuk berdasarkan energinya, gelombang ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Nah, contoh gelombang mekanik antara lain yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada selinki atau per ya. Nah, ini perlu kalian pahami mengapa ketika di bulan astronot itu tidak dapat mendengarkan bunyi. Kenapa? Karena tidak ada udara sebagai medium perambatan bunyi. Nah, jadi gelombang mekanik tidak dapat merambat tanpa adanya medium. Kemudian gelombang yang kedua yaitu elektromagnetik,
yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, untuk gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama A, yaitu gelombang transversal, merupakan gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Mohon maaf, itu ada kekurangan sedikit ya. Contoh di sini yaitu gelombang tali. Bila tali digerakkan naik turun, maka getaran yang terbentuk berupa bukit dan lembah gelombang. Hal ini terjadi karena gaya di dalam tali itu menentang perubahan bentuk tali. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini. Pada gelombang transversal sama dengan panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Bisa diperhatikan ABC ya, di atas ya. ABC itu adalah satu bukit gelombang. Nah, dari CDE itu adalah satu lembah gelombang. Berarti dari titik A sampai E itu disebut dengan satu gelombang atau lambda ya. Jadi lambangnya seperti itu, dibacanya dengan dibaca lambda dan satuannya adalah meter. Simpangan terbesar disebut dengan amplitudo. Nah, itu bisa dilihat ada titik B ya. Itu kan ada A, B, C ya. Nah, paling puncak itu adalah B, namun ke bawahnya itu ada garis putus-putus, ada B, kemudian kayak ada tanda petik ya. Nah, B aksen itu merupakan amplitudo, atau bisa dilihat yang pada lembah itu di titik D aksen. Nah, kemudian pada dasar gelombangnya ini terletak pada titik terendah gelombang, yaitu yang tadi saya sebutkan, diantaranya adalah D. Selain D ada H. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi, yaitu pada titik B dan F. Lengkungan C, D, E, dan GHI merupakan lembah gelombang, sedangkan lengkungan A, B, C, dan E, F, G merupakan bukit gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut dengan periode gelombang. Satuannya sekon, dilambangkan dengan T besar ya. Sama halnya ketika tadi kita membahas mengenai getaran gelombang. Untuk jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon disebut dengan frekuensi atau lambangnya F, satuannya hertz. Kemudian untuk gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal yang tadi berdasarkan arah rambatnya ya, merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berimped dengan arah getarnya. Nah, di sini bahas mengenai cepat rambat gelombang atau yang dilambangkan dengan V. Cepat rambat gelombang ini merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar gelombang longitudinal berikut ini. Nah, di sana ada gambar ya, ada keterangan, ada rapatan, ada renggangan. Nah, di sana dari gambar itu terlihat ada 3 rapatan dan 3 renggangan. Untuk yang renggangan yang paling akhir itu setengahnya ya, karena tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Nah, yang dinamakan satu gelombang pada gelombang longitudinal ini terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Itu disebut dengan satu panjang gelombang atau yang disebut dengan lambda. Berikutnya yaitu hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda dalam waktu satu periode gelombang yaitu T, maka untuk cepat rambat gelombang ini dapat dirumuskan ya, atau dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan lambda per T.
lambdanya itu panjang gelombang, T-nya adalah periode. Nah, karena T itu sama dengan 1/F, maka cepat rambat gelombang juga bisa dinyatakan atau ditulis dengan persamaan V sama dengan F kali lambda. Jadi dua persamaan itu digunakan untuk mencari cepat rambat gelombang. Nah, sekarang ini contoh soal 1. Suatu gelombang memiliki panjang gelombang 1,3 meter dan frekuensi gelombangnya 264 Hz. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Nah, diketahui untuk panjang gelombang lambda ya sama dengan 1,3 meter. Kemudian untuk frekuensinya 264 Hz. Yang ditanyakan tadi adalah V, cepat rambat gelombang. Maka untuk mencari kita gunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 1,3 dikalikan dengan 264 ya, itu F-nya, maka diperoleh hasil 343,2 meter per sekon. Itu cepat rambat gelombangnya. Kemudian soal yang kedua, suatu pemancar radio mengudara pada frekuensi tertentu. Jika panjang gelombang radio tersebut 75 meter, hitunglah frekuensi gelombang radio tersebut jika cepat rambat gelombang elektromagnetik 300 juta meter per sekon. Nah, diketahui lambda 75 meter, untuk V-nya 300 juta meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang radio. Nah, kita gunakan ya dari persamaan mencari cepat rambat yang di atas tadi, maka diperoleh persamaan F sama dengan V dibagi dengan lambda. Nah, kita masukkan V-nya 300 juta dibagi dengan 75, hasilnya adalah 4 juta Hz. Atau kalau kita ubah ke dalam satuan megahertz itu sama dengan 4. Berikut ini pemantulan gelombang. Untuk pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Nah, untuk lebih jelasnya kalian di rumah ya bisa melakukan kegiatan dengan langkah berikut. Yang pertama, kalian sediakan tali sepanjang 3 meter. Kemudian yang kedua, kalian ikat salah satu ujung tali pada tiang setinggi 1 meter. Kemudian 3, pegang ujung tali yang satu lagi, kemudian bentangkan dan gerakkan naik turun. Terus kalian perhatikan gerak gelombang yang menuju tiang dan gelombang yang dipantulkan tiang. Apa yang terjadi pada gelombang tali tersebut? Nah, untuk gambarannya seperti ini ya, bisa kalian coba kalian praktekkan di rumah. Selamat melakukan praktek ya. Kemudian tugas kalian yaitu kalian pelajari dengan baik materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian. Dan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.